Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Notri Widianingsih, mahasiswi Universitas Terbuka dengan NIM 857779328 dari UPPJJ Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan kode PDGK 4107 Modul 1, kegiatan praktikum 2 mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Praktikum yang pertama yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tujuan praktikum ini untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang merah. Alat dan bahan yang digunakan adalah 2 botol plastik gelas, biji kacang merah yang sudah direndam selama semalaman, kertas saring saya ganti dengan kapas secukupnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menaruh kapas ke dalam gelas plastik. Susun semua kapas pada alas dan dinding gelas plastik hingga dirasa cukup. Pada percobaan ini, biji kacang merah yang saya gunakan sebanyak 7 butir. Setelah kapas tersusun rapi, kemudian susun biji kacang merah pada dinding gelas yang telah dilapisi kapas. Letakkan biji kacang merah di antara kapas dan dinding gelas yang transparan, sehingga pertumbuhan biji kacang merah mudah dipantau. Setelah biji kacang merah tersusun rapi, maka gelas diisi air secukupnya agar media tetap lembab. Namun, jangan sampai biji kacang merah terendam. Kemudian, setiap biji kacang merah saya beri nomor untuk mempermudah pengamatan. Pada hari ke-1, seluruh biji kacang merah telah menunjukkan adanya pertumbuhan, yaitu dengan munculnya akar pertama atau akar radikula. Pada hari pertama, pertumbuhan akar biji kacang merah memiliki panjang yang bervariatif. Pada hari kedua, terlihat bahwa akar pada biji kacang merah mulai mengalami pertumbuhan dengan panjang yang semakin bertambah. Meskipun panjangnya masih bervariatif, rata-rata mengalami pertumbuhan antara 5 hingga 15 mm. Pada tahap ini, beberapa batang mulai muncul, namun belum terlalu panjang. Pada hari ketiga, biji kacang merah mulai tumbuh akar cabang sebagai bentuk perluasan dalam penyerapan air dan nutrisi. Akar ini biasanya disebut sebagai akar primer atau akar tunggang. Pada hari ini juga mulai tampak pertumbuhan batang yang semakin memanjang pada seluruh biji kacang merah, serta tumbuh daun pada biji kacang merah nomor 7. Selanjutnya adalah praktikum mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan. Tujuan praktikum ini adalah mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah semenjak dari telur hingga menjadi imago. Kemudian, untuk mengetahui lamanya siklus hidup lalat buah, alat dan bahan yang digunakan adalah plastik transparan, botol atau kotak wadah, kemudian pisang, tape singkong, lalat buah, alat penumbuk, sendok makan, dan tisu. Langkah awal yang dapat kita lakukan adalah mencampurkan singkong dan pisang. Caranya kita satukan dan kita tumbuk hingga lembut. Pisang yang saya gunakan adalah pisang kapas yang sudah ranum sebagai pengganti pisang ambon. Setelah halus dan tercampur rata, maka diletakkan dalam wadah sebanyak 2 sendok makan. Setelah dimasukkan ke dalam wadah, maka akan diberi sebuah tisu yang telah dilipat. Selanjutnya adalah memasukkan lalat buah ke dalam wadah. Setelah lalat buah masuk, maka diberi lubang menggunakan jarum. Kotak medium lalat buah siap disimpan di tempat yang teduh. Jumlah lalat pada wadah adalah 7, 10, dan 6. Pada hari ke-1, semua lalat yang berada dalam wadah mulai tertarik pada medium. Pada hari kedua, terdapat 2 ekor lalat yang mati. Namun, pada wadah ini pula terjadi perkawinan antar lalat. Selain itu, pada hari ini mulai terlihat bintik putih pada ketiga wadah yang menyerupai telur lalat. Pada hari ketiga, bintik putih pada wadah semakin banyak. Namun, pada wadah 2 dan 3 terdapat lalat yang mati masing-masing 1 ekor. Selebihnya, lalat yang lain masih aktif. Jadi, pada hari ketiga, dalam wadah 1 berisi 7 lalat, wadah 2 berisi 7 lalat, dan wadah 3 berisi 5 lalat.
Kemudian pada wadah 1 dan 3 terdapat telur lalat yang sudah menjadi larva masing-masing 1. Berikut adalah larva yang bergerak aktif pada wadah nomor 1 dan 3. Pada hari keempat, larva pada wadah 1 semakin aktif dan bertambah menjadi 2. Kemudian pada wadah nomor 2 terlihat ada 3 larva yang masih kecil. Dan pada wadah nomor 3 terdapat lebih banyak larva, lebih kurang 6 larva yang masih kecil sehingga tidak dapat terlihat oleh kamera. Pada hari kelima, larva semakin banyak dan terdapat 1 pupa pada wadah nomor 3. Namun lalat dewasa banyak yang mati. Pada saat ini wadah nomor 1 berisi 2 lalat, wadah nomor 2 berisi 5 lalat, dan wadah nomor 3 berisi 3 lalat. Pada hari ke-6 pertumbuhan larva menjadi pupa sangat signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah pupa yang semakin banyak. Namun pada hari ke-6 ini lalat dewasa kembali ada yang mati, di mana pada wadah 1 semua lalat dewasa mati, pada wadah 2 masih terdapat 5, dan pada wadah 3 terdapat 2 lalat dewasa yang masih hidup. Pada hari ke-7, satu pupa pertama pada wadah nomor 3 mengalami metamorfosis dari pupa menjadi lalat buah dewasa dengan ukuran yang kecil, berwarna coklat, bersayap, dan bermata merah. Selebihnya, lalat dewasa yang pertama dimasukkan tersisa 1 ekor pada wadah nomor 3. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan sebagai ciri kehidupan. Pada percobaan kecambah kacang merah, akar mulai tumbuh pada hari ke-1 setelah perendaman dan peletakan pada media tanam. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh kualitas biji, kelembapan pada media tanam, cahaya, dan suhu udara. Sementara itu, pada pengamatan lalat buah, telur mulai diletakkan pada hari kedua setelah lalat dimasukkan ke dalam medium percobaan. Selanjutnya, pupa mulai terbentuk pada hari ke-5 dan lalat dewasa muncul pada hari ke-7.